Pak, ngeten iki panen nih butuh berapa hari, Pak? 2 minggu. Iya, tentunya untuk segmen kali ini aku mau kasih tentang beberapa tahap dalam pembuatan garam. Semuanya tahu ya, Indonesia secara rutin mengimpor garam setiap tahunnya. Hal ini karena kebutuhan garam negara masih belum bisa dicukupi secara mandiri karena beberapa faktor. Salah satunya semakin berkurangnya petani garam. Menyadari hal itu, banyak sekali masyarakat pesisir mulai mencoba untuk terjun ke dalam usaha pembuatan garam ini. Sebelum memulai usaha tersebut, tentunya alangkah baiknya jika Anda semuanya mengetahui tahapan-tahapan dalam proses pembuatan garam agar tidak salah langkah dan garam yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang baik dan juga sempurna. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah pengambilan dan penampungan air laut. Nah guys, sebelum mengolah air laut menjadi garam, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengambil air laut dan menampungnya pada kolam penyimpanan atau bunker. Pengambilan air laut ini dilakukan dengan menggunakan pompa, tentunya agar prosesnya dapat berjalan dengan lebih cepat. Bunker ini tempat penyimpanan air laut sebaiknya harus dalam keadaan tertutup oleh atap agar air laut tidak menguap karena sinar matahari. Yang kedua, penuaan air laut. Nah, selanjutnya air laut sebaiknya dituakan ya. Kok dituakan Yul? Nah, penuaan air laut ini dilakukan dengan cara memindahkan air laut yang telah ditampung sebelumnya ke dalam petakan penuaan air. Penuaan ini dilakukan hingga kotoran-kotoran yang ada di air laut mengendap ke dasar petak, sehingga air laut menjadi bersih dan bebas dari kotoran. Kotoran yang ada di dalam air laut ini tentu akan mempengaruhi kualitas garam yang akan dihasilkan nantinya. Maka dari itu guys, pastikan bahwa air laut benar-benar bersih sebelum beralih ke tahap selanjutnya. Air yang sudah tua selanjutnya ini ditempatkan pada tempat penyimpanan air tua atau bunker khusus yang telah disediakan untuk menyimpan air yang sudah dituakan sembari menunggu giliran untuk dilakukan kristalisasi. Nah, tentunya juga untuk penuaan air laut ini kita juga bisa lihat kadar airnya apakah sudah tinggi kadar garamnya atau belum. Karena jikalau kadar garamnya tinggi, otomatis garam yang dihasilkan nantinya juga sempurna. Dan itu ada alatnya guys. Nah, selanjutnya adalah penjemuran atau kristalisasi. Air yang sudah tua tadi disalurkan ke petak kristalisasi. Proses kristalisasi ini dilakukan dengan cara menjemur air tua selama kurang lebih 2 hari hingga air berubah bentuk menjadi kristal-kristal garam. Nah, setelah kristal garam terbentuk, maka garam sudah siap dipanen dan dilakukan pemadatan garam. Selanjutnya adalah panen ini adalah proses akhir, panen dan pemadatan garam. Panen ini dilakukan dengan mengumpulkan kristal yang dihasilkan pada proses pengkristalan air laut sebelumnya ke dalam satu wadah untuk selanjutnya dilakukan proses pemadatan. Nah, pemadatan garam ini dilakukan dengan cara menempatkan garam yang sudah dipanen ke dalam wadah yang dilapisi dengan saringan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah garam menjadi lebih kering dan terbebas dari air laut sisa dari proses kristalisasi sebelumnya. Nah, itu tadi yang harus kita ketahui dari beberapa tahap dalam pembuatan garam. Dan berikut ini adalah hasil wawancara saya bersama petani muda asal Kecamatan Palang, yaitu Nanda. Seperti apa hasil wawancaranya, kita simak ya. Ini proses panennya sampai berapa hari om? Atau berapa bulan om? 1 mingguan. Tapi cuacanya emang pas ya om ya. Kemarau, atau memang kurang panas om ini? Puncaknya ya. Sampai kualan ya. Berarti 1 bulan itu bisa panen berapa kali om?
Tergantung mana sih yo. Harganya bener 300 atau 700 per kilo ya? Jadi bapak itu 700 Pak. Udah amin. Garam lokal. Tenek kok dilebetakan gudang Bu? Gudang. Ini bapak-bapak kok dilebokno gudang sih? Kenapa macam yang ngerantosi ngatus harganya tinggi rumiyin apa pun? Langsung ngate. Nek ngerantosi pulang sedoso. Dan setelah hasil wawancara saya bersama petani muda Nanda dari Kecamatan Palang, di sisi lain saya juga melihat ada beberapa aktivitas petani garam yang lain yang sedang sibuk mengangkat hasil panen garam, ada yang sedang membaruk, ada yang sedang saling berkoordinasi. Seperti apa keseruannya? Tentunya ada sekali bisa menyimak di vlog aku di part yang kedua. Pak, ngeten iki panen nih butuh berapa hari Pak?